Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi tentang fungsi vektor dan medan vektor. Di sini kami dari kelas 5E dan ada beberapa dari semester 7-nya. Anggota yang pertama ada Aska Khairunisa, yang kedua ada Gegana Bima Hendrawan selaku saya sendiri, yang ketiga ada Umaira Arfa, yang keempat ada Firya Liva Nabila, kelima ada Nur Ainun Siti, yang keenam ada Atini Jahwa Arofah, yang ketujuh ada Marcintina Teresa Sitompul, dan yang terakhir ada Mirani Hana Mufida. Teman-teman simak ya materinya. Definisi fungsi vektor. Sebuah fungsi vektor adalah sebuah himpunan pasangan terurut TF, yang dimana T adalah anggota bilangan real dan F adalah sebuah vektor yang mempunyai sifat bahwa tidak ada dua pasangan terurut yang mempunyai elemen pertama yang sama. Domain terdiri dari nilai-nilai T yang ditentukan, dan rank terdiri dari vektor-vektor yang terjadi. Adapun bentuk umum fungsi vektor dalam ruang 3 atau dimensi 3 adalah sebagai berikut. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Ft sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK, di mana XT, YT, ZT merupakan fungsi dari variabel bebas, XTI, YTJ, ZTK adalah komponen-komponen vektor, sedangkan XT, YT, dan ZT adalah komponen skalar atau fungsi komponen. Membentuk fungsi-fungsi baru. Misalkan kita punya vektor Ft, Gt, dan Ht, di mana Ft sama dengan X1TI ditambah Y1TJ ditambah Z1TK. Kemudian Gt sama dengan X2TI ditambah Y2TJ ditambah Z2TK. Kemudian Ht sama dengan X3TI ditambah Y3TJ ditambah Z3TK. Yang pertama, jumlah dari dua fungsi vektor Ft dan Gt adalah sebuah fungsi vektor yang dapat dinyatakan dengan buka kurung F tambah G tutup kurung T sama dengan Ft ditambah Gt sama dengan X1T ditambah X2TI ditambah Y1T tambah Y2TJ ditambah Z1T ditambah Z2TK. Yang kedua, perkalian skalar fungsi vektor Ft dengan bilangan real C adalah sebuah fungsi vektor yang dapat dinyatakan dengan CFT sama dengan CFT sama dengan CX1TI ditambah CY1TJ ditambah CZ1TK. Yang ketiga, perkalian titik dari dua vektor Ft dan Gt adalah sebuah fungsi bernilai real, yaitu F titik Gt sama dengan Ft titik Gt sama dengan X1T X2T ditambah Y1T Y2T ditambah Z1T Z2T. Fungsi yang keempat adalah perkalian silang dari dua fungsi vektor Ft dan Gt adalah sebuah fungsi bernilai vektor, yaitu F cross G T sama dengan Ft cross Gt. IJK X1T, Y1T, Z1T, X2T, Y2T, Z2T.
Fungsi yang kelima adalah perkalian rangkap 3 dari 3 buah fungsi vektor ft, gt, dan ht dalam bentuk ft dot gt cross ht adalah sebuah fungsi bernilai real, yaitu f dot g cross h t sama dengan ft dot gt cross ht x1t y1t z1t x1t y2t z2t x3t y3t s3t. Fungsi yang keenam adalah perkalian rangkap 3 dari 3 buah fungsi vektor ft, gt, dan ht dalam bentuk ft cross gt cross ht adalah sebuah fungsi vektor, yaitu f cross g cross h t negatif ft cross gt cross ht sama dengan x1t i plus y1t j plus z1t k cross ijk x2t y2t z2t x3t y3t z3t sama dengan ijk x1t y1t z1t y3 z3 negatif y3 z2 x3 z2 negatif x3 z3 x2 y3 negatif x3 y3, di mana x1 sama dengan x1t, y1 sama dengan y1t, z1 sama dengan z1t, x2 sama dengan x2t, y2 sama dengan y2t, z2 sama dengan z2t, x3 sama dengan x3t, y3 sama dengan x3t, z3 sama dengan z3t. Di sini saya akan membahas contoh soal dari fungsi vektor. Yang pertama itu ada soal jika ft sama dengan 3t plus 3i ditambah t min 2c ditambah 2t plus 1k, hitunglah ft pada t sama dengan 5. Pembahasannya yaitu kita tulis kembali rumus dari fungsi vektor tersebut. Rumus dari fungsi vektor tersebut yaitu ft sama dengan xti ditambah ytj ditambah ztk. Nah, kemudian kita substitusikan dari nilai xti tersebut. Nilai xti tersebut bernilai 3t plus 3i dan ytj itu bernilai t min 2c, kemudian ztk itu bernilai 2t plus 1k. Nah, karena kita akan menghitung ft pada t sama dengan 5, maka t tersebut kita substitusikan menjadi angka 5. Nah, maka ft sama dengan 3 kali 5 plus 3i ditambah 5 min 2c ditambah 2 kali 5 plus 1k. Nah, maka kita uraikan akan menjadi ft sama dengan 15 plus 3i ditambah 3c ditambah 10 plus 1k. Nah, kita uraikan kembali, maka akan menjadi ft sama dengan 18i ditambah 3c ditambah 11k. Maka ft pada t sama dengan 5 yaitu 18i ditambah 3c ditambah 11k. Contoh soal fungsi vektor berikutnya yaitu jika ft sama dengan 5t plus 3i ditambah 7 min 4tc ditambah 2t plus 3k dan gt sama dengan 10 min 2ti ditambah 8t min 5c ditambah t plus 2k.
tentukanlah f plus gt pada t sama dengan 4. Pembahasannya yaitu, karena f plus gt itu sama dengan ft ditambah gt, maka kita akan mensubstitusikan nilai dari ft dan nilai dari gt. Nilai dari ft yaitu 5t plus 3i ditambah 7 min 4tj ditambah 2t plus 3k. Dan nilai dari gt yaitu 10 min 2ti ditambah 8t min 5c ditambah t plus 2k. Selanjutnya kita akan menjumlahkan elemen i dari ft dengan elemen i dari gt. Dan kita juga akan menjumlahkan elemen j dari ft dengan elemen j dari gt. Dan kita juga akan menjumlahkan elemen k dari ft dengan elemen k dari gt. Kalau kita uraikan, akan menjadi f plus gt sama dengan 5t plus 3 plus 10 min 2ti ditambah 7 min 4t plus 8t min 5c ditambah 2t plus 3 plus t plus 2k. Maka selanjutnya kita uraikan kembali, akan menjadi f plus gt sama dengan 3t plus 13i ditambah 4t plus 2c ditambah 3t plus 5k. Karena kita akan menentukan f plus gt pada t sama dengan 4, maka selanjutnya kita akan mensubstitusikan t menjadi angka 4. Maka kalau diuraikan lagi akan menjadi f plus gt sama dengan 3 dikali 4 ditambah 13i ditambah 4 kali 4 ditambah 2c ditambah 3 kali 4 plus 5k. Kita uraikan kembali menjadi f plus gt sama dengan 12 plus 13i ditambah 16 plus 2c ditambah 12 plus 5k. Maka hasilnya kalau diuraikan akan menjadi f plus gt sama dengan 25i ditambah 18c ditambah 17k. Jadi nilai dari f plus gt pada t sama dengan 4 yaitu 25i ditambah 18c ditambah 17k. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang medan vektor. Medan vektor sendiri merupakan perluasan bentuk fungsi vektor. Pada medan vektor, baik domain maupun range-nya terdiri dari himpunan vektor. Pada medan vektor didefinisikan sebagai berikut. Misalkan Q himpunan bagian dari dimensi R pangkat 3. Definisi, sebuah medan vektor pada Q adalah sebuah fungsi f(x(z) sama dengan m(x(z)i ditambah n(x(z)j ditambah p(x(z)k yang menetapkan sebuah vektor W sama dengan f(x(z) kepada setiap xz dalam Q. m(x(z), n(x(z), dan p(x(z) adalah komponen fungsi dari medan vektor F. Jika Q himpunan bagian dari R pangkat 2, maka medan vektor dalam Q adalah sebuah fungsi dengan bentuk fxy sama dengan mxyi ditambah nxyj. Selanjutnya, vektor posisi R sama dengan xi plus yj plus zk. Dengan x, y, z elemen dari Q dapat dipakai untuk menyederhanakan bentuk definisi medan vektor, yaitu bentuk umum dari medan vektor dapat ditulis dengan W sama dengan F dikali R. Medan skalar juga merupakan perluasan dari bentuk fungsi skalar. Jika setiap titik X, Y, Z dalam ruang 3 dimensi R pangkat 3 dikaitkan dengan fungsi skalar Fx sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Maka berarti kita sudah mendefinisikan sebuah fungsi skalar. Misalnya fx sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Contoh, tunjukkan bahwa setiap vektor dari medan vektor f, x, y sama dengan negatif
setengah YI plus setengah XJ menyinggung sebuah lingkaran yang berpusat di titik asal dan mempunyai panjang setengah jari-jari lingkaran tersebut. Penyelesaian. Jika R sama dengan XI plus YJ adalah vektor posisi dari titik X, Y, maka RF X, Y sama dengan negatif setengah XY plus setengah XY atau sama dengan 0. Jadi, Fx, Y tegak lurus terhadap R, dan dengan demikian menyinggung lingkaran yang berjari-jari mutlak R tersebut. Maka, mutlak Fx, Y sama dengan akar dari negatif setengah Y kuadrat plus setengah X kuadrat, atau sama juga dengan setengah mutlak R. Nah, berikut ini adalah gambar dari vektor yang berasal dari medan vektor Fx, Y sama dengan setengah YI plus setengah XJ dan menyinggung sebuah lingkaran yang berpusat di titik asal serta mempunyai panjang setengah jari-jari lingkaran tersebut. Ini dia gambarnya. Nah, teman-teman, di set berikutnya di sini ayo sholat atau soal latihan. Teman-teman bisa nih kerjain soal latihan ini. Cuma 2 soal doang kok. Terus ini gampang kok, teman-teman pasti bisa. Selamat mengerjakan. Nah, teman-teman, akhirnya gak kerasa ya sudah di penghujung presentasi dari kelompok 4. Di sini saya Gegana Bima Hendrawan, perwakilan dari kelompok 4, izinkan untuk menutup presentasi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.